Rasanya baru kemarin Piala Dunia usai. Namun kali ini perbincangan mengenai turnamen akbar 4 tahunan itu mulai kembali menggema. Pasalnya, gelaran Piala Dunia selanjutnya di 2026 akan serba baru. Namun di balik yang serba baru itu, banyak menimbulkan pertanyaan. Banyak dampak dari disahkannya format baru Piala Dunia ini. Apa saja itu? FIFA selaku induk sepak bola dunia telah resmi menggelar pertemuan di Rwanda untuk mengesahkan format baru Piala Dunia 2026. Seperti sudah banyak diketahui halayak ramai bahwa Piala Dunia 2026 akan pasti diikuti oleh 48 tim. Hal ini adalah pertama kalinya sepanjang sejarah Piala Dunia diubah jumlah pesertanya menjadi 48 tim. Perubahan pernah terjadi dari 24 tim menjadi 32 tim di Piala Dunia 1998 silam di Prancis. Perubahan ini otomatis akan membuat format pertandingannya pun berubah. Sedianya Piala Dunia 2026 yang digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada itu bakal terbagi ke dalam 16 grup, di mana tiap grup akan berisikan 3 negara. 2 tim terbaik kemudian maju ke babak 32 besar. Hanya saja dengan format itu, selain dianggap menghilangkan keseruan kompetisi, juga rentan menimbulkan sepak bola gajah seperti apa yang telah terjadi di Piala Dunia 1982 silam. Maka dari itu, FIFA mengevaluasinya kembali. Nah, pada akhirnya FIFA memutuskan dalam pertemuan itu mengubah format dari yang semula 16 grup dengan 3 tim menjadi 12 grup dengan 4 tim, di mana masing-masing grup nantinya akan meloloskan 2 wakilnya, yakni juara dan runner-up grup. Sedangkan 8 tiket tersisa menuju babak 32 besar ditentukan oleh 8 tim peringkat 3 terbaik dari masing-masing grup. Dari segi jumlah pertandingan pun juga turut berubah. Dari yang awalnya akan berjumlah 80 pertandingan saja, pada Piala Dunia 2026 jika ditotal akan ada 104 pertandingan. Lamanya gelaran kompetisi juga akan bertambah. Nantinya Piala Dunia 2026 bisa digelar selama 39 hari alias sebulan lebih. Sementara periode persiapannya juga menjadi 16 hari. Jumlah pertandingan sebanyak 104 itu pun akan menjadi rekor baru di buku catatan sejarah Piala Dunia. Sebab sebelumnya jumlah pertandingan di ajang buatan FIFA itu tak pernah lebih dari 64 pertandingan. Dengan demikian, setiap tim yang akan meraih juara harus melakoni sebanyak 8 laga hingga final. Karena FIFA kali ini menambah 1 fase, yakni fase 32 besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari semua perubahan format yang diketok di Rwanda tersebut tentu menuai pro dan kontra. Sudah banyak dikecam sedari Piala Dunia 2022 lalu karena jadwal padat di tengah musim, FIFA tampaknya tak pernah kapok. Untung saja Piala Dunia 2026 nanti tetap akan diselenggarakan di musim panas seperti semula, yakni Juni-Juli 2026. Wakil Presiden FIFA Victor Montagliani mengatakan seperti dilansir New York Times bahwa ini adalah itikat bagus dari FIFA. Bagaimana Piala Dunia akan lebih lama dinikmati oleh penonton di seluruh dunia. Montagliani juga berbicara bahwa semua yang disahkan pada hari Selasa 14 Maret 2023 di Rwanda itu telah melewati proses kesepakatan pada hari Seninnya. 6 perwakilan dari konfederasi telah bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino dan menyatakan tak ada yang keberatan dengan perubahan format baru tersebut. Wajar saja kalau beberapa federasi setuju karena masing-masing dari mereka diberi jatah tambahan kuota untuk tampil di Piala Dunia 2026. Salah satu dalih FIFA mengubah semua ini adalah prinsip keadilan. FIFA mengklaim semua negara di belahan dunia terkecil manapun berhak untuk ikut serta mencicipi gelaran akbar 4 tahunan ini. Maka dari itu, nantinya di 2026 wakil dari masing-masing federasi pun akan bertambah. Asia akan mendapatkan jatah 8 tiket, sementara itu Amerika Utara, Tengah, dan Karibia serta Amerika Selatan akan mendapatkan jatah masing-masing 6 tiket.
Sedangkan Afrika akan mendapatkan 9 tiket dan Eropa disediakan 16 tiket. Wakil Oseania yang tadinya harus melalui babak playoff antar benua untuk lolos, kini dikasih 1 tiket lolos langsung. Namun, apakah dengan peningkatan itu serta-merta FIFA lepas dari kritik? Montagliani sendiri mengaku tak akan luput dari kritik, dan itu kemungkinan besar akan membuat marah serikat pemain dan klub yang khawatir dengan beban kerja berat yang dibebankan pada sang pemain. Hal itu tampaknya menjadi sebuah nada sumbang yang tiap tahunnya terlontar seperti lagu wajib bagi para serikat pemain. Bahkan hal itu terjadi sejak adanya jadwal padat dengan adanya kompetisi macam UEFA Nation League sampai adanya Piala Dunia di musim dingin 2022 lalu. Tak jarang para pemain pun speak up akan hal itu. Kini protes keberatan penambahan pertandingan Piala Dunia 2026 sudah terlontar dari mulut Maheta Molango, CEO dari The Professional Footballers Association. Molango yang notabene mantan pemain mengatakan bahwa perubahan yang dihasilkan FIFA ini harusnya membutuhkan pengaturan ulang yang lengkap. Kata Molango, sepertinya FIFA tak menghiraukan jadwal yang padat ini pada para pemain. Beban pemain sudah terlalu berat, mereka juga semakin terabaikan dari aspek kesejahteraan, baik dari dalam lapangan maupun luar lapangan. Kami tak ingin membuat mereka marah lagi dan putus asa kembali. Selain dampak buruk bagi pemain, dampak buruk lainnya pasti akan berimbas pada kualitas pertandingan bagi penonton netral. Dengan banyaknya pertandingan dalam satu harinya, maka kualitas pertandingannya akan semakin menurun. Alih-alih penonton yang akan menantikan pertandingan seru tiap harinya, mereka malah disuguhkan banyaknya pilihan pertandingan yang mempertemukan negara-negara yang tak terlalu kuat. Misal, pertandingan itu antara negara kuota tambahan macam Honduras versus Togo. Pasti antusiasme penonton netral untuk menonton pertandingan itu sangat sedikit. Namun apalah daya, kalau semuanya itu diwujudkan FIFA di balik layar dengan satu tujuan, yakni cuan. Dilansir Sky Sports, hal itu disampaikan sendiri Gianni Infantino, bahwa perubahan format Piala Dunia 2026 ini nantinya akan mengejar target pendapatan lebih besar yakni 9 miliar pounds. Infantino juga memperkirakan Piala Dunia 2026 akan menghasilkan pembayaran yang memecahkan rekor. FIFA telah menganggarkan pendapatan sebesar 11 miliar US dollar dalam siklus 4 tahun hingga 2026 nanti. Jumlah itu hampir 4 miliar US dollar lebih besar daripada yang diperoleh selama periode sebelum Piala Dunia Qatar. Selama ini sudah jelas, di samping dalih ingin menyetarakan sepak bola, ternyata ada udang di balik batu dari semua ini. Sudah menjadi rahasia umum beberapa tahun terakhir ini borok FIFA tersebut. Namun apa daya, beberapa suara keras dari para pemain dan stakeholder sepak bola yang menentang FIFA selama ini seperti tak mempan untuk mengusik mereka.